البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atal aqra. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang dulunya adalah buta, fi suratihi wa hayatihi, di dalam bentuk dan kondisi dia yang dulu. Apa tujuannya itu? Liyakuna ablaq fit tadzkir, agar dia itu lebih keras di dalam, agar lebih mendalam untuk mengingatkan. Ingat akan bentuk dia yang dulu. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka dia berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang yang tadi. Maka malaikat itu berkata kepada dia seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada orang yang tadi. Wa radda alaihi mithla ma radda hadza. Kemudian orang tadi menjawab malaikat tersebut seperti apa yang dijawabkan oleh orang yang pertama itu. Faqal, maka malaikat tadi mengatakan, in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau engkau dusta, maka semoga Allah menjadikan engkau seperti apa yang dulunya dirimu ada. Ini adalah apa? Doa litahqiq, bukan cuma ancaman tapi litahqiq, betul-betul terjadi. Makanya fiilnya adalah sayyara, bukan yusayyiru. Tayyib. Kemudian wa atal a'ma, kemudian dia mendatangi orang yang buta. Maksudnya yang dulunya buta. Fi suratihi wa hayatihi. Berarti dari sini kita mendapatkan faedah tasmiyatus syai' bimakan. Yaitu apa? Menamakan sesuatu dengan yang dulunya dia seperti itu. Sekitar apa? Sekitar untuk pengingatan dan pendekatan. Walaupun sudah tidak demikian. Tayyib faqal rajulun miskinun wa ibnu sabil. Ada seseorang yang miskin dan dia adalah pengembara. Inqata'at biyal hibal. Telah putus dariku perbekalanku. Fi safari, di dalam perjalanan jauhku ini. Fala balagha liyal yaum. Maka pada hari ini aku tidak akan mungkin untuk mencapai tujuanku illa billahi summa bika, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolonganmu. Ba'nya adalah ba'ul isti'anah, bukan sekedar ba' musahabah seperti yang diyakini oleh orang Mu'tazilah. Ba'nya ba' musahabah. Allah sama sekali tidak menolong orang dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan. Sekedar apa? Musahabah, yaitu menyertai dan mengawasi. Tidak, bahkan ba'nya ini adalah ba' isti'anah. Tayyib. As'aluka billadzi radda alaika basarak. Saya minta kepadamu dengan zat yang telah mengembalikan mata engkau. Ini menunjukkan apa? Ahamiyatu ma'rifatil ahwal. Pentingnya mengetahui kondisi. Sebelum minta kepada seseorang, kita lihat latar belakang dia. Kita masuk kepada dia melalui perkara dia yang dulu. Untuk apa? Untuk lebih memperkuat, mengingatkan akan nikmat Allah kepada dia. Misalkan kita lihat ada orang dulunya miskin, kemudian jadi kaya. Sekarang kita perlu pada dia. Boleh kita minta pada dia, bukan dengan menjelek-jelekan. Anda dulu miskin, jangan lupa. Bukan. Tapi apa? Saya mohon kepada Anda dengan nama Allah yang membolak-balikkan kondisi manusia yang semula miskin jadi kaya. Tersedar dia kalau hatinya masih bening. Tanpa mengatakan Anda dulu kayak saya. Jangan lupa kamilah. Bahasanya yang baik tentunya. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia yang terbaik. Bukan hasanan tapi husna, yang terbaik. Baik. Kemudian apa? Sampai mana tadi? Syatan, yaitu satu ekor kambing saja. Ataballahu biha fi safari, yang dengannya saya menjadikan dia sebagai bekal, dengannya saya berbekal di dalam perjalanan saya ini. Faqal qad kuntu a'ma. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang ini menjalankan rukun syukur. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan kepada saya pandangan mata saya. Karena rukun syukur sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di awal-awal kitab beliau Idatus Sabirin wa Nushatu. Nushatu apa yang setelahnya itu, yang asyakirin itu. Bahwasanya apa? Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalb.
yaitu meyakini dengan hatinya. Kemudian yang kedua juga apa? Yang kedua adalah apa? Hamdulillah bil lisan, memuji Allah dengan lisannya. Jangan memuji yang lain, tapi kita puji yang memberikan kepada kita itu. Kemudian yang ketiga adalah apa itu? Tasrifu an-ni'mah ila ma yurdi mujdiha, yaitu kita mengarahkan, kita mempergunakan nikmat itu kepada yang memberikannya. Ila musdiha, yang memberikannya. Nah, sementara orang ini sudah nampak tanda-tanda syukur nikmat dia. Dia mengakui memang dulu mataku buta dan Allah yang mengembalikan. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambil apa yang engkau inginkan, bukan hanya satu, dan tinggalkan apa yang engkau inginkan, terserah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang hatinya kaya, walaupun diambil darinya barang yang banyak, dia nggak peduli, hatinya kaya. Sementara orang yang pelit, yang pelit hatinya itu merasa miskin, walaupun dia itu diminta sesuatu yang sebenarnya tidak ada artinya, tapi dia merasa ini adalah terlalu besar untuk diambil. Satu aja nggak boleh, padahal dia memiliki ribuan. Sementara ini dia apa? Silahkan kamu ambil berapa. Dia nggak merasa apa? Tidak merasa miskin. Makanya dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih atau minimal adalah Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda apa? Laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah apa? Adalah kekayaan jiwa. Makanya kita lihat orang yang lahiriahnya miskin, tapi kalau hatinya lapang dan jiwanya itu tentram kepada Allah, merasa cukup kepada Allah Ta'ala, makan yang sederhana pun dia merasa cukup, alhamdulillah. Tapi orang yang kaya dan dia itu pelit dan tidak bersyukur hatinya, walaupun uangnya itu bermiliar-miliar, dia akan berusaha untuk korupsi terus, merasa kurang. Kenapa? Aku perlu untuk membuat real estate ini, untuk beli banglo itu, untuk beli pesawat ini, untuk beli bulan itu. Masa beli bulan? Ya, kalau mampu. Tayyib. Itulah bedanya antara orang miskin dan orang kaya jiwanya. Orang pelit dengan orang yang dermawan jiwanya. Tayyib. Kemudian apa? Fawallahi, bahkan sampai bersumpah. Ini faedahnya adalah apa itu? Jawazul halif min ghairi istihlaf li taukidil kalam. Bolehnya bersumpah tanpa dimintai sumpah untuk apa? Memperkuat ucapan. Kenapa faedah ini didatangkan oleh para ulama? Untuk menjelaskan bahwasanya hadis Imran bin Husain itu, sayati qaumun min ba'dihim, apa itu? Yahlifuna min ghairi an yustahlafu. Seseorang yang mereka itu bersumpah sebelum diminta sumpah. Polanya adalah pola celaan. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan boleh walaupun tidak diminta sumpah. Dia itu bersumpah untuk apa? Memperkuat ucapan yang jujur. Seperti Rasulullah bersumpah padahal tidak diminta untuk memperkuat berita, itu boleh. Fa wallahi ma ajhaduka la yauma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wajal. Maka demi Allah pada hari ini aku tidak akan menghalangi engkau, aku tidak akan mempersulit dirimu, ajhaduka ay asyuqu alaik, dengan sesuatu apapun yang engkau ambil karena Allah Ta'ala, bukan karena duniawi tapi karena Allah Ta'ala. Aku melakukan ini lillah. Tayyib. Faqal, maka malaikat tadi mengatakan amsik malak, jagalah hartamu, pegang hartamu, fa innama ubtulitum, karena kalian itu hanya apa? Sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah telah ridha kepadamu dan Allah murka kepada dua temanmu. Di sini ada isyarat sebagaimana dijelaskan oleh sebagian surah, yaitu apa? Bahwasanya kejadian tiga orang ini terkenal, satu sama lain saling kenal. Makanya beliau mengatakan kepada apa? Kepada orang yang ketiga ini, Allah murka pada dua temanmu, menunjukkan mereka saling kenal itu, kisah tersebut. Kalau tidak nih saya dia tanya, siapa temanku? Aku nggak merasa punya teman. Tapi isyarat yang di siap hadis ini menunjukkan mereka saling kenal dan kisah itu terkenal di kalangan mereka. Tayyib. Dan juga di antara faedah ini adalah apa? Bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan mendatangkan barokah. Sementara sebaliknya, apa itu? Kepelitan atau apa namanya? Kekikiran. Iya, sifat kedekut itu justru akan menghancurkan harta orang tersebut. Maka dalam Sahihain hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apa itu? Gimana lafadznya itu? Yang zilu malakani kulla yaum, setiap hari atau kulla sobah, setiap pagi akan turun dua malaikat. Yunadian, dua-duanya berteriak,
Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Yang kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang, kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Buktinya apa? Orang yang ketiga hartanya justru dipelihara oleh Allah Ta'ala, ditahan. Sementara untuk orang yang pertama dan kedua didoakan agar apa? Kembali seperti kemiskinan dia yang dulu. Makanya Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah inda Muslim mengatakan apa itu? Mana qasat shadaqatan min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Makanya Allah Ta'ala menamakan apa? Sedekah itu adalah zakah. Zakah itu adalah pensucian dan penumbuhan. Karena memang akan menambah harta dia. Zakat tadi itu, sedekah tadi itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang akan menggantinya. Dan Allah itu adalah sebaik-baik yang memberi rizki. Kalau yang dijamin mengganti adalah tetangga kita, mungkin suatu saat dia miskin, tak mampu. Tapi yang menjamin adalah khairur raziqin. Maka jangan kita merasa pusing. Nanti gantinya kayak apa? Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, anfik ya Bilal, wala takhsha minallahi al-iqlal. Wahai Bilal, hendaknya engkau terus berinfak dan jangan kamu takut menjadi kurang dari Allah Ta'ala. Allah yang akan mengganti. Dalam hadis yang lain, ya bena Adam, anfik unfik alaik. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kita berinfak sesuai dengan kemiskinan kita. Allah Ta'ala berinfak sesuai dengan kedermawanan dia. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki orang yang dia kehendaki tanpa dihitung-hitung. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah asyukru yajlibur ridha. Syukur itu mendatangkan ridha. Sebagaimana al-kufur adalah apa? Yajlibu as-sakhat. Bahwasanya kekufuran itu mendatangkan kemurkaan. Allah Ta'ala berfirman apa itu? In tashkuru yardahu lakum wa la yarda li ibadihil kufur. Kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian dan Allah tidak ridho kepada untuk hambanya itu kekufuran. Dan juga dari hadis ini tahulah kita bahwasanya apa? Karakter orang yang dekat dengan kambing adalah apa? Kerendahan hati, kelembutan. Sementara karakter orang yang dekat dengan unta dan lembu adalah apa? Adalah kebengisan dan kesombongan. Makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa itu? As-sakinatu wat-tawadhu inda ahlil ghanam. Ketenangan dan ketawaduan itu dimiliki oleh apa? Para penggembala kambing. Wal ghilzatu wal khuyala inda ashabi al-wabr, inda ashabi adnabi al-ibli wal baqar. Sementara kesombongan dan keangkuhan itu di kalangan para apa? Ashabil wabr. Wabir maksudnya adalah apa? Kemah-kemah yang dari bulu itu, orang-orang Badui. Mereka memang apa? Orangnya keras-keras. Dan orang-orang yang biasa memegang ekor onta dan lembu. Maksudnya para penggembala onta dan lembu. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya karakter manusia itu terpengaruh kepada karakter teman dekatnya, walaupun dari jenis apa? Dari jenis binatang. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu'ul Fatawa di kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim menjadikan hadis tadi, hadis apa itu? Bahwasanya ketenteraman dan ketenangan serta kelembutan itu adalah untuk penggembala kambing, sementara sebaliknya adalah untuk penggembala lembu dan unta. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya karakter binatang itu berpengaruh kepada pemiliknya. Makanya beliau mengatakan apa itu? Al-musahabah tu'athir. Bahwasanya persahabatan itu sangat berpengaruh. Beliau mengatakan kita melihat bahwasanya orang yang berdekatan dengan tanaman tertentu, sedikit banyak dia akan terpengaruh dengan akhlak tanaman itu. Kemudian beliau mengatakan padahal itu adalah musahabah min jinsil ba'id. Persahabatan dari jenis yang jauh antara manusia dengan tumbuhan, jauh perbedaannya. Tapi kita akan melihat memang tipe petani yang ini, tipe petani yang tanaman itu, bunga yang ini, bunga yang itu, karakternya beda sesuai dengan karakter binatang, karakter tumbuhan itu. Kemudian beliau mengatakan dan pengaruh itu menguat ketika yang dipelihara adalah binatang, karena ada apa itu? At-tajanus min jinsil qarib, kejenisan yang dekat. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pengaruh itu semakin menguat kalau jenisnya sama-sama manusia. Makanya dalam hadis Abi Hurairah inda Abi Dawud hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan apa? Ar-rajulu inda ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya.
Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian itu memperhatikan dengan siapa dia itu berteman dekat. Karena akan mempengaruh dengan pengaruh yang amat kuat. Taib, ini semua bagian dari apa? Faedah yang ringkas dari hadis ini. Taib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Kalau belah ayam macam je. Halal. Bukan. Cuma masalah karakternya wallahu a'lam. Kalau pengen tahu dan silahkan diamalkan, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Hajar dan lain-lain. Kalau ayam jantan karakternya adalah dermawan, suka melindungi istrinya. Ya istri atau apalah, anggap aja istri. Dan juga dia itu apa? Apa itu? Ada beberapa contoh dan suka bergaul, suka menggauli istri, ya, rajin dia. Nah, itu di antara karakter mereka, tiga karakter. Ada beberapa disebutkan. Wah, ini kalau blur ilmu teruk ni. Oh jelas. Makanya kita dilarang untuk apa? Untuk menaiki kulit dari binatang buas dan memakan dari binatang buas, karena itu akan berpengaruh, kata Ibnul Qayyim. Makanan berpengaruh kepada karakter orang yang memakannya. Di dalam Ilamul Muwaqqi'in. Masuk daging unta. Hah? Masuk daging unta. Daging unta boleh, cuma apa? Rasulullah sudah memberikan apa? Sudah memberikan obatnya, yaitu apa? Setelah itu kita berwudu. Untuk apa? Untuk mematikan karakter api yang ada di dalamnya, karena unta diciptakan dari apa? Diciptakan dari setan. Nah, sementara setan dari api, maka dipadamkan dengan apa? Dengan air wudu. Jadi sudah ada caranya. Sebab tu orang bela ayam jantan laga dia bagi makan apa tebuan dia garang. Ui. Pengaruhnya besar. Jadi kalau